Disclaimer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa setiap orang Islam, muslimin atau muslimah, yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan fakta sejarah, menyampaikan rahmatan lil alamin kepada semua saudara, tidak ada intoleransi, tidak ada anti-toleransi. Setiap orang Islam tidak pernah diajarkan radikalisme. Setiap orang Islam dilarang radikalisme. Kami orang Islam berpegang teguh pada 1. Al-Quran Surah ke-88 Al-Ghosiyah ayat 21, Fadzakir, innama anta mudzakir, yang artinya, maka berilah peringatan wahai Muhammad, sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Masalah orang itu menerima atau tidak, itu bukan urusan kami. Ayat ini menekankan Nabi Muhammad sebagai seorang pembawa pesan, bukan seorang yang memaksa orang lain untuk masuk Islam. 2. Al-Quran Surah kedua Al-Baqarah ayat 256, La ikroha fiddin, katabayana rusidu minal goyi, fame yakfur bittohuti, wa yumim billahi fa, kodis tamsaka bil urwatil wutsko leng fishomalaha, wallohu sami'un alim. Artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hanya itu yang kami pegang. Kami tidak pernah diajar untuk anti-toleransi. Tidak pernah. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tugas Nabi adalah untuk menyampaikan pesan Islam. Ia tidak ditugaskan untuk memaksa orang untuk percaya. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang lebih luas tentang kebebasan beragama dan toleransi. Ayat ini menetapkan bagaimana umat Islam harus berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda agama. Instruksi Al-Quran ini sangat relevan ketika kita menjelajahi konflik sejarah antara kelompok agama. Ini berfungsi sebagai pengingat bahwa, terlepas dari perselisihan masa lalu, Islam mendorong hidup berdampingan secara damai. Saat kita mempelajari kisah Saulus dari Tarsus dan ketegangan pada masanya, kita harus mengingat prinsip Islam ini. Saulus dari Tarsus adalah keluarga Herodes. Pada video kita kali ini, kita akan membongkar fakta yang disembunyikan selama ini, bahwa Saulus atau Paulus dari Tarsus itu ternyata keluarga Herodes. Saulus ini disebut sebagai penyakit sampar oleh orang-orang Yahudi, karena dia mengajarkan sesuatu yang sangat-sangat menghina Torah. Reputasi Saulus di kalangan orang Yahudi itu sangat buruk. Banyak yang memandangnya sebagai seseorang yang mendistorsi ajaran Taurat. Langsung saja, mari kita buka buku catatan sejarah yang ada pada Alkitab Sabda, Markus 3 nomor 6. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Siapakah kata dia di sini? Jawabannya adalah untuk membunuh Yesus atau Yesus. Di dalam kekristenan dan Katolik ada istilah Farisi. Farisi itu dari kata ferusim. Arti ferusim itu artinya memisahkan sebagian. Orang Farisi ini artinya orang-orang yang menerangkan Torah dan memisahkan diri dari keduniawian. Sedangkan Herodian adalah anggota keluarga, teman, atau siapapun pendukung Herodes, maka akan disebut Herodian. Herodian adalah kaki dan tangan penjajah, pengkhianat bangsa. Nah, dari kalangan orang Farisi, ada sebagian orang Farisi yang korup, pemakan suap, yang malah bergabung dengan penjajah Roma dari dinasti Herodes. Sama seperti ulama su'u di dalam Islam. Jadi berdasarkan catatan sejarah pada Markus 3 nomor 6 ini, ada dua kelompok orang yang tidak suka kepada Yesus dan bersekongkol untuk membunuh Yesus. Yang pertama, sebagian orang-orang Farisi yang korup, pemakan suap. Yang kedua, orang-orang Herodian.
Tetapi fakta sejarah bahwa orang-orang Farisi dan Herodian ini membunuh semua pengikut Yesus, mulai dari 12 murid, 70 nabi, hingga satu negeri Galilea dimusnahkan. Catatan Markus 3 nomor 6 ini baru permulaan dari serangkaian pembunuhan keji. Lalu pertanyaannya, kenapa mereka sampai marah dan dendam kepada Yesus? Jawabannya adalah, pertama, karena mereka kesal, mereka marah, mereka dendam terhadap Yesus. Kedua, karena Yesus dan semua pengikutnya mengajarkan dan berpegang teguh kepada tauhid Torah. Kenapa dengan tauhid? Sebab tauhid yang menjadi dasar berkobarnya semangat perjuangan orang-orang Zelot melawan penjajah Roma saat itu. Dan ini tentu saja merupakan batu sandungan bagi Tetrarki Herodes dan semua pendukungnya yang disebut Herodian. Dan Yesus mengatakan mereka adalah keturunan ular beludak. Sebab Yesus mengetahui kebobrokan mereka, yaitu korupsi, pemakan suap. Dalam ajaran Torah, korup atau pemakan suap ini hukumannya sangat berat, yaitu harus dihukum dengan cara disalib. Bahkan di seluruh belahan dunia hingga saat ini pun, korupsi itu penyebab nomor 1 kesengsaraan rakyat. Maka korupsi, pemakan suap ini adalah bahaya laten dari zaman Yesus hingga kini. Korup dan suap adalah musuh bersama umat manusia. Lalu apa hubungannya dengan Saulus atau Paulus ini? Tadi kita sudah membahas siapa orang Farisi itu. Sekarang kita bongkar siapa orang-orang Herodian ini, yaitu Herodian yang tercatat pada buku sejarah Markus 3 nomor 6. Kita akan masuk ke pembahasan Saulus atau Paulus. Langsung saja, siapakah orang yang bernama Saulus ini, yang kemudian mengganti nama menjadi Paulus? Mari kita buka Alkitab Sabda Kisah Para Rasul 21, nomor 29. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya, bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Trofimus dari Efesus adalah kemenakan yang membela Paulus di depan para jenderal orang Roma. Trofimus adalah anak saudara perempuan dari Paulus. Siapakah saudara perempuan dari Paulus itu? Mari kita buka Alkitab Sabda Roma 16 nomor 11. Salam kepada Herodion temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Di buku Roma 16 nomor 11 ini, ada fakta sejarah yang sengaja disembunyikan, yaitu di dalam kata temanku. Jika kita melihat subjenisnya, kita akan melihat apa yang sedang disembunyikan di sini. Arti kata temanku di subjenis adalah sanak keluarganya, kaum keluargamu, sanakmu, seorang keluarga, dan masih banyak lagi. Subjenis mengartikan temanku, yang dimana arti sebenarnya adalah seorang keluarga, atau yang sedara. Sudah jelas kalau itu bukanlah teman, melainkan keluarga yang sedara. Dan dari sini, kita sudah tahu hubungan persaudaraan seperti apa yang dikatakan pada subjenis, temanku, yang aslinya adalah keluargaku, saudaraku. Fakta sekilas tentang sejarah Herodes Antipas. Kita akan membahas sekilas tentang fakta sejarah Herodes Antipas. Herodes Antipas menikahi istri saudaranya, Philip. Istri Philip ini bernama Herodias. Pernikahan ini dikecam oleh Yohanes Pembaptis putra Zakaria, karena hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Yahudi, berzina. Karena Herodias juga keponakan Antipas, juga istri saudaranya. Oleh sebab menegur atau mengecam, itulah yang mengakibatkan Yohanes Pembaptis dipenggal. Yohanes Pembaptis ini di Islam dikenal dengan Nabi Yahya alaihi salam, putra dari Nabi Zakaria alaihi salam. Herodias mempunyai anak perempuan dari suami pertamanya, yaitu Philip, bernama Salome, yaitu Salome II. Anak Salome ini yang namanya Timotius dan Trofimus dari Efesus, dan itu adalah saudara atau keponakannya Saulus. Yang dicatat dalam buku sejarah
Kisah Para Rasul 21 nomor 29. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Dari keturunan Salome inilah kemenakannya Paulus. Jadi Paulus masih bersaudara atau sedarah dengan Herodion, keturunan Tretarki Herodion. Hubungan darahnya dari mana? Dari Salome 1. Suami kedua Salome I bernama Kostobarus, yang dikenal sebagai Kostobar, gubernur dari wilayah Idumea, yang merupakan rekan dari Herodes Agung. Nah, kalau mau melihat silsilah Saulus, harus dari Salome I dan Kostobarus, suami kedua Salome I. Kostobar ini adalah saudara laki-laki Saulus, dan satu lagi saudara perempuan Saulus bernama Sipros. Mari buka situs wikipedia.org dengan kata kunci Kostobarus. Pada Dena Family Tree Kostobarus dari wikipedia.org, di situ ditulis Kostobar B. Antipater, Saulus B. Antipater, Sipros B. Antipater. 3 orang ini adalah saudara kandung. Adapun B. Antipater artinya brother atau saudaranya Antipater, saudaranya the Great of Herod atau saudaranya Herodes Agung. Dari mana asal-usul persaudaraan ini? Jawabannya dari pernikahan Kostobar dengan Salome I yang merupakan saudara perempuan Herodes Agung atau dikenal Antipater. Jadi kita bisa tahu hubungan ikatan persaudaraan Saulus dengan keluarga Herodes Agung ini. Terlebih lagi, Kostobar adalah teman dari Herodes Agung. Tetapi kalau dari catatan silsilah lain, Saulus ini bersaudara dengan Bernice dan Drusilla, yang dimana ibunya bernama Sipros II. Agripa I dari istrinya Sipros II, mempunyai 2 anak lagi yang bernama Berenice II dan Drusilla, putri bungsu Agripa I. Jadi ada perbedaan silsilah. Biarpun ada perbedaan, ini tidak merubah fakta sejarah bahwa Saulus adalah keluarga Herodes. Saulus adalah Herodion.